puasa. Aku tahu. Kamu puasa cuma mau dapetin aku kan? GR ya kamu ya. Aku tahu. Kamu puasa karena mau pelet aku kan? Iya kan? Cah, ini lebih gila nih. Ngapain aku puasa melet kamu? Gak usah dipelet juga udah naksir banget. Ya, sekarang aku tanya sama kamu. Yang puasa sekarang siapa? Aku. Jadi yang melet? Aku. Udah sih, Pak. Aku juga suka kok sama kamu. Jadi kamu gak usah melet-melet aku. Gila kamu, San. Aku gila karena cintamu, Neng Siva. Iya. Ceplosan dia. Lara, Mustafa. Be, tumben ente nggak pecicilan. Biasanya nih, ente lompat sono lompat sini, mirip belatung nangka. Mapang Maruk, tapi lagi nggak mau cari dosa ya, Har? Be, ente nggak jawab pertanyaan aneh dengan benar, itu udah dosa, Be. Lebih dosa lagi Cang Maruk. Yang mau menghina orang puasa. Puasa? Ente puasa? Puasa apa? Ramadan udah liwat. Kata mata Be Ramadan udah lewat, Bang. Tapi ini ada lagi puasa sunnah. Be, asal kamu tahu ya, Ani ini dari kecil udah dapat laduni. Ani udah kenyang namanya puasa. Ente baru puasa sunnah aja. Udah sombong, belagu ente. Be, Ani tanya sama ente nih, Be. Kenapa puasa sunnah jatuhnya pada hari Senin sama hari Kamis? Kalau mau hari yang lain, Cang aja yang jadi nabi. Kan enak kan punya umat. Har, kata mata Be, kita nggak boleh ngeladenin orang bodoh, Har. Waduh. Nanti kita ikut-ikutan jadi bodoh loh, Har. Betul, Be. Bergaul dengan sama orang yang soleh daripada sama orang yang rusuh. Oh, kayak Nona. Kayak Cang Maruk. Songong ente. Be, kalau kita bergaul sama orang soleh, kita akan jadi soleh, Be. Kalau bergaul sama orang bodoh, itu nanti kita ikut-ikutan jadi bodoh kayak Cang Maruk. Waduh. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Songong ente. Pertanyaannya bagus. Abu. Kenapa puasa sunnah itu hari Senin sama hari Kamis? Itu kan pertanyaan aneh, Bu. Iya, tadi itu pertanyaannya ente. Sekarang aneh tanya balik. Kenapa? Apa ya? Apa ya, Bang? Awah, gelap. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Ngakunya muslim, tapi nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleh, Ya bang. kita harus cari jawabannya nih. Jangan sampai kelihatan tolol. Iya. Kemana bang? Kemana, kemana, kemana? Wujud kiramaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lo hafal sifat 20, Be? Ya apalah, Kak? Kan Allah yang menciptakan kita. Masa kita nggak hafal sifat-sifatnya Allah, Kak? Yang pertama apa? Wujud, Kak. Nah, bagus. Wujud itu kan artinya ada. Berarti Allah ada dong. Gimana tuh Allah? Gak usah dijawab, Be. Kenapa emangnya, Har? Kita kan masih kecil, Be. Aturannya kita yang nanya sama Kaisa. Gua emang lebih tua. Gua nggak tahu, makanya nanya. Jadi kakak ini masih anak kecil ya? Senang, Kak, pertanyaan ini tetap akan dijawab. Tuh, ada Bang Usman, Kak. Silakan, Bang Usman. Bentar, Be, bentar. Main silakan aja. Bang Usman nggak paham, ini lagi ngebahas apaan? Kaisa tanya, Oh, di sifat 20 ada sifat wujud gak? terus. Wujud itu kan ada. Terus keberadaan adanya di mana, Bang? Be. Ini pertanyaan berat bener loh, Be. Aisyah, dibandingin sama kapal pesiar sekalipun masih beratan ini nih. Pertanyaan ini udah kelas berat nih, kelas berat.
Be, pertanyaan di mana tuh hubungannya sama tempat. Sedangkan Allah nggak butuh tempat. Wallahu la yahtaju ila mahallin wala ila mukhassisin. Allah tidak pernah butuh tempat. Manusia butuh ruang, manusia butuh waktu. Allah nggak butuh ruang, Allah nggak butuh waktu. Jadi Be, pertanyaan di mana itu nggak bisa kita pertanyakan kepada Allah. Coba aja Be, kita paksain jawab pertanyaan di mana. Di mana ayo? Kalau seandainya ada yang bilang Allah di atas. Di atas di mana Be? Atas itu masih tempat, Be. Atas, tempat. Bawah, tempat. Samping, tempat. Nah, sebelum tempat itu ada, Allah di mana? Kan masih ada pertanyaan lanjutan akhirnya. Karena atas itu makhluk, bawah makhluk, samping itu makhluk juga. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Kalau Allah tidak pernah mengadakan atas, Allah tidak pernah mengadakan bawah, maka atas dan bawah tidak akan pernah ada. Karena sesuatu itu makhluk dan dia diadakan, maka sebelumnya tidak ada. Ketika itu tidak ada, Allah di mana? Nah, loh, di mananya datang lagi. Ada yang bilang, Be, katanya Allah di aras. Aras kan makhluk juga, Be. Kenapa Bang Usman bilang aras juga makhluk? Karena kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Dan alam itu makhluk. Dan makhluk itu diciptakan. Berarti ketika aras belum ada, alias aras belum diciptakan, nah Allah di mana? Nah loh, datang lagi di mana, Be? Nggak bisa, Be. Pertanyaan di mana? Nggak bisa kita tanyain sama Allah. Sampai kiamat, Be. Sampai belut bebulu, kagak bisa kita nanyain pertanyaan itu ke Allah. Ajib. Bang Usman, sebenarnya yang gaib itu kita apa Allah, Bang? Tebe aja yang jawab, Bang Usman. Oh, iya, Be. Boleh. Allah Tuhannya, kita makhluknya. Berarti kita dong yang gaib. Betul gak, Bang Usman? Ajib, Be, ajib. Tapi maaf, Be, Bang Usman koreksi. Kayaknya Tebe keliru pilih istilah. Kita emang makhluk, alias yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Khalik yang menciptakan kita. Jadi istilah yang dipakai bukan ghaib. Maksud Tebe mungkin adam. Karena lawan dari wujud adalah adam. Waddalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Keberadaan Allah buktinya adalah adanya segenap makhluk. Karena tidak akan ada yang tercipta kalau tidak ada yang menciptakan. Maka adanya kita cukuplah sebagai bukti adanya Allah yang mengadakan kita. Cukuplah adanya kita sebagai bukti adanya Allah yang menciptakan kita. Jadi masalah gaib itu pertanyaan tentang apakah itu sesuatu yang bisa dilihat atau tidak. Kalau kita tidak sanggup melihat Allah, maka kita boleh menyebut Allah itu gaib. Kesimpulannya gini, Be. Allah itu wujud, tidak adam. Allah itu ada, tidak ada. Jadi yang adam itu kita. Hakikat ada itu hanya ada pada Allah. Kita walaupun sekarang ada, awalnya tidak ada. Dan setelah ada, kita pun akan tidak ada lagi. Jadi pada hakikatnya kita ini nggak ada, Be. Yang ada itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu mungkin ya maksudnya, Be. Oh ya, Aisyah. Bang Usman mau nitip sama Aisyah. Sering bener nih, Bang Usman denger Aisyah, bahkan teman-teman Aisyah yang lain. Kalau ngomong tuh kayak bener ya. Oh, kita serahkan kepada yang di atas. Itu keliru. Kalaupun para ustadz, para mubaligh, para ulama sering menyebut Allah dengan istilah tangan, itu bukan istilah Allah di atas, tapi istilah atau petunjuk bahwa Allah itu maha tinggi, Allah maha luhur, Allah maha besar. Ada hadis yang mengatakan, wa tushiru biyaminikal yumna. Engkau berisyarat dengan tangan kananmu alias dengan telunjuk tangan kananmu ketika engkau menyebut nama Allah. Artinya Allah maha tinggi, Allah maha luhur, Allah maha kuasa, dan tak tertandingi kuasanya. Kuasa absolut yang tak bisa didebat lagi. Ajib. Aduh. Bang, ngapain kalian pada di situ? Kasih tahu nggak ya? Tahan dulu, Abang. Tahan dulu. Kira-kira aman dikit. Kita kemari pingin nungguin 3 meong. Bang, ngapain nungguin kita? Kayak nggak ada kerjaan aja tuh, Abang. Biasanya nih, kalau misalnya perempuan nggak beriman atau menggadaikan keimanan gara-gara dokat, kalau keluar rokum suka pakai pakaian yang minimalis. Kekurangan bahan, Bang. Alah, Bang, hari gini ngomongin keimanan. Udah deh, kalian sendiri ngapain coba pagi-pagi di situ? Rame-rame lagi, mau ngintipin kita ya? Kita semua lagi mau menikmati.